Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini saya mau sharing tentang kalkulator setting di mana saya buat ini karena masih banyak sekali teman-teman yang masih kebingungan gitu ya untuk setting Royal Queue-nya. Kebingungan dalam menentukan berapa persen, kemudian berapa modal yang harus disiapkan, atau punya modal sekian settingannya gimana gitu ya. Nah, maka saya bikinkan kalkulatornya di mana teman-teman tinggal masukkan saja angka-angkanya, nanti ketahuan gitu ya, berapa persen penurunan pasar teman-teman masih bisa backup, kemudian berapa equity ataupun saldo yang harus teman-teman siapkan kalau terjadi penurunan hingga di level yang teman-teman tentukan gitu ya. Nah, oke. Langsung aja, jadi di sini contoh settingan di aplikasi, kalau kita pertama masuk itu kan defaultnya itu levelnya itu ada 7 level ya, atau 7 kali penurunan gitu ya. Kita masih bisa melakukan pembelian di pasar gitu ya. Nah, biasanya settingnya itu seperti ini, 3,5% turun, maka dia membeli dua kali lipatnya dari pembelian pertama. Pembelian pertamanya adalah 10 USDT gitu ya. Nah, kemudian pasar turun lagi 4% dari posisi yang pertama ini tadi, maka dia bakal membeli lagi 4 kali lipatnya gitu ya dari berarti 40 USDT ya. 4 kali 10 40. Nah, seperti itu ya cara ngitungnya. Jadi pasar turun 3,5%, dia beli di dua kali lipatnya. Kemudian pasar turun 4%, dia beli 4 kali lipatnya dan seterusnya hingga bawah gitu ya. Turun lagi 4,5%, berarti gini, maksudnya adalah pasar turun 3,5, kemudian turun lagi 4% dari posisi 3,5 ini, kemudian turun lagi 4,5 dari posisi 4 ini. Nah, kebanyakan kan masih bingung, mereka mengira bahwa 4,5 ini dari posisi pertama, enggak ya. Jadi dari posisi level 2 ini. Nah, kemudian 5,2% dari posisi yang 4,5 ini, dan seterusnya. Nah, kalau ini bekerja, kalau sistem averaging dan martingale ini bekerja, artinya apa? Maksudnya teman-teman selalu beli dua kali lipatnya setiap kali terjadi penurunan pasar. Ya, misal penurunan harga ya di market, misal 2, 4, 8, 16, dan seterusnya hingga 128. Maka tentu teman-teman kalaupun ada minus gitu ya, atau floating minus itu nggak banyak, bahkan mungkin hanya sedikit saja gitu ya, dan teman-teman bisa mengambil keputusan cepat kalau terjadi penurunan yang signifikan. Nah, ini kalau kita jumlahkan totalnya, ini adalah pasar itu turun sampai 47% di sini ya. Jadi ini 3,5% turun, 4, 4,5 sampai level 7. Ini pasar turun sampai 47%, di mana jarang sekali terjadi gitu ya. Karena kebanyakan paling turunnya sampai 20% gitu ya, yang sering terjadi. Nah, begitu pasar sampai 20% itu kita sudah bisa membuat keputusan gitu. Apakah kita mau cut loss ataukah mau hold gitu atau diamin gitu ya. Nah, dengan kita membackup sampai 47% ini aman banget ya, apalagi setiap kali pembelian itu kita melakukannya dua kali lipat dari pembelian awal gitu ya. Sehingga apa sistem averaging dan martingale-nya bekerja. Contohnya kemarin di presentasi sebelumnya saya sudah sharing. Yang ini ya contoh ya, misal kita beli tadi 10.000, beli satu emas. Begitu emas turun ke harga 7.000, nah ini kan kalau kita jual kita rugi 3.000 nih. Nah, tapi kita tidak jual, tapi kita melakukan pembelian lagi di harga 7.000 ini yang lebih murah dengan dua kali lipatnya dari beli satu emas tadi. Gitu ya. Nah, kemudian ternyata pasar belum naik juga. Ternyata masih turun lagi harga angka 5.000. Kalau kita jual di sini, tentu kita bakal rugi 9.000. Nah, gimana caranya supaya kita tidak rugi? Maka kita melakukan pembelian lagi dengan teknik averaging tadi plus martingale, digandakan pembeliannya dua kali lipat daripada level sebelumnya. Di sini beli 4 kali. Nah, total ini kalau di total nih ada satu tambah 2 ada 3 emas, tambah 4 ada 7 emas. Maka kalau pasar terjadi kenaikan ya sedikit nih, misal ke 6.500 saja, nggak harus kembali ke 7.000 ataupun nggak harus kembali ke 10.000, kita tetap bisa profit. Atau tadi ya, jual 7 kali 6.500, maka kita jualnya senilai 45.000, sedangkan beli kan hanya 44.000, maka kita masih ada untung 1.500. Nah, itulah teknik averaging dan martingale. Ketika terjadi penurunan pasar, kita membeli dua kali lipatnya dan seterusnya. Nah, itulah yang diterapkan di settingan robot Royal Queue ini gitu lah.
Jadi bahkan ketika misal pasar turun waktu kita tidur gitu kan nggak ke kontrol, dia masih bisa backup selama settingannya seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau settingan seperti ini, misal sampai pasar turun 47% dengan level 7 nih ya, level 7, berapa modal yang harus kita siapkan? Maka saya totalkan tadi misal di sini 20 USDT, 40, 80, 160. Di total kita harus nyiapin 2.540 USDT. Nah, dan tentu itu nominal yang sangat besar gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kurangin nih contoh teman-teman, oh ini besar banget nih kayaknya nggak bisa main dengan sistem seperti ini, settingan seperti ini. Ya udah kita misal kurangin di sampai pasar turun 25%. Nah, ini kan pasar itu kan turunnya kan pelan-pelan. Kadang kalaupun cepat ya paling 20% gitu ya. Jadi ini kita setting misalnya 25%. Maka masih juga harus nyiapin 620 dolar gitu, 620 USDT. Nah, berarti kalau dengan settingan ini kurang cocok dengan kita, maka kita bisa settingan yang lain. Ya, misal dikurangin. Oke, kita masih settingan levelnya sama. Jadi persenannya masih sama seperti tadi ya, 3,5, 4, 4,5, 5,2, dan seterusnya. Ini masih pasar sampai 47%, kita masih bisa backup dan masih bisa beli di harga bawah. Tapi teknik pengambilan averaging dan martingale-nya itu tidak 2 kali lipatnya, tapi lebih besar dari pengambilan sebelumnya. Nah, contoh di sini ngambil 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 8 kali, 13 kali, 21 kali. Nah, ini maka modalnya itu masih kecil, senilai 530 dolar. Nah, ini masih rasional. Dan ini kalau ini bekerja, bahkan sampai pasar turun sampai 47%, teman-teman masih bisa ngambil harga bawah dengan nominal yang lebih banyak. Akhirnya apa? Tentu yang seperti tadi skenario-nya, begitu terjadi kenaikan pasar sedikit, walaupun belum kembali ke harga semula, teman-teman tetap dapat profit gitu ya, dan nggak loss. Kalaupun di sini mau cut loss itu nggak banyak, kerugiannya itu nggak banyak karena averaging itu teknik untuk meminimalisir kerugian gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata masih banyak tapi masih mau settingan seperti ini, teman-teman bisa kurangin lagi. Oke, tinggal ganti di sini angkanya 4, misalnya 5, di sini 6, sini 7. Nah, masih perlu 280. Nah, atau misal mau dibesarin, karena semakin besar semakin bagus ya di level bawah ini, karena supaya lebih memperbesar kemungkinan kerugiannya kalau kita melakukan pembelian di harga murah. Nah, contoh seperti ini sudah dengan 310 sudah bisa ambil settingan seperti ini. Atau dinaikin lagi 5, 7. Nah, ini 8 sini ya. Nah, sini 9. Nah, 350 dolar. Nah, ini satu pair dan ini cukup ideal ya, walaupun memang tidak martingale benar-benar, maksudnya tidak 2 kali lipat dari pembelian awal, tapi setidaknya lebih besar dari pembelian awal sehingga apa teman-teman masih bisa mengurangi kerugian. Nah, kalaupun mau dikurangin misal hanya 25%, jadi pasar sampai 25%, teman-teman masih bisa backup. Nah, maka hanya perlu 180 kalau dengan settingan seperti ini. Jadi tinggal diganti-ganti di sini ya. Teman-teman mau penurunan pasar berapa persen, kemudian di sini mau beli berapa setiap penurunannya. Nah, di sini hasilnya. Seperti itu. Nah, kalau ini kan settingan yang agak renggang gitu ya. Maksudnya apa renggang itu? Ini contoh nih 3,5%. Kalau ternyata turun di 2,5, maka teman-teman belum melakukan pembelian. Contoh dari 3,5 turun lagi 4% baru lakukan pembelian. Nah, kekurangan dengan settingan yang apa namanya yang agak renggang itu adalah seperti ini. Contoh, kita langsung buka grafik misal ya. Kita buka chart aja. Nah, misal oke, kita coba perbesar dulu biar lebih enak. Nah, contoh misal teman-teman itu tadi ngambilnya di sini ya. Nah, di garis yang ini. Nah, ini misal ambil tadi pertama di sini, di garis yang ini ya. Nah, kemudian ternyata pasar itu, kemudian 3,5%-nya tadi itu adalah di sini misal. 3,5% itu di sini. Misal ya. Nah, 3,5%-nya itu di sini. Tapi pasar itu hanya bermain di tengah ini. Nah, artinya apa? Dia nggak juga ambil posisi kedua, terus nggak juga lakukan profit.
dari pengambilan posisi pertama tadi. Karena kalau profit itu kan harus naik ke atas ini kan. Nah, di atas ini nanti baru dia profit. Nah, kalau kita setting misal ambil di sini kemudian 3,5% baru ambil harga yang kedua, maka otomatis agak renggang gitu ya, sehingga apa, kita nggak bisa bermain ketika pasar ada di sini. Maksudnya kita tidak bisa ambil keuntungan ketika pasar bergerak di antara garis ini. Nah, ada juga orang yang settingnya rapat, jadi misal dia turun 1% dia beli juga. Turun lagi misal 1% lagi atau 2% lagi dia main lagi di sini. Nah, jadi begitu pasar bermain di tengah pun dia masih bisa ambil posisi gitu ya. Main lagi. Kemudian ternyata turun pasar pasar turun lagi ke sini dia ambil lagi. Nah, naik sedikit di sini dia take profit. Beli lagi ambil posisi turun tapi begitu naik set ambil profit lagi. Jadi ketika pasar main di tengah pun karena settingannya rapat itu kita masih bisa ambil keuntungan gitu ya. Nah seperti itu bedanya teman-teman kalau settingan yang rapat dan yang agak jarang gitu ya, agak renggang. Nah, contoh kalau teman-teman mau ambil settingan yang agak rapat, itu bisa diambil settingan sampai 15 layer atau sampai 25 layer. Nah, di sini juga saya sudah siapkan. Ini settingan uh, yang sampai 15 layer gitu ya, atau 19 layer. Nah, coba kita tes ya di sini ya. Kita sampai level 15 aja misalnya gitu ya. Misal turun 1,5 ngambil satu kali, turun di level 1,5 lagi, ambil satu kali, turun 1,5 lagi, ambil satu kali lagi, 1,2 ya. Jadi boleh nggak pakai 1,1,1 ini? Boleh ya. Karena kan kita pakai robot, jadi robot yang mengkalkulasikannya jadi enak banget. Kalau koma-koma gini pun robot masih bisa bermain gitu. Maksudnya robot masih mengerti instruksinya. Beda kalau kita main manual, kita susah membedakan antara 1, berapa, ini turun berapa nih, 1, berapa persen. Nah, kalau robot karena dia sudah bisa baca, settingannya dia bisa ambil eh, beli maupun sell di settingan yang kita setting ini ya. Nah, contoh misal level 1 1,5. Nah, ini dijumlahin. Nah, kalau sampai level 15 dengan settingan ini pasar turun sampai 30%. Dan dengan settingan beli 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya ini ya. Ini hanya 255 US dollar. Kalau first buy-nya adalah 10. Nah, di sini. Jadi nanti kalau teman-teman misal mau ganti first buy-nya, tinggal klik ini. Nah, ini ganti nih. Misal mau jadi 15 first buy-nya. First buy itu yang ini tadi ya. Nah, ini yang first buy ini. Nah, kalau misal mau ganti 15, tinggal klik ini, ganti sini 15. Nah, maka ini cuma perlu 382 dengan settingan seperti ini gitu ya. Artinya apa? Artinya settingannya rapat, turun 1,5%, beli lagi, turun 1,5%, beli lagi. Nah, teman-teman sesuaikanlah di sini nanti settingannya ini. Yang jelas semakin ke bawah kenapa semakin besar? Karena kita eh, membaca pasar nih. Misal turun sampai level 6 nih. Nah, kita nunggu 2% dulu, jangan-jangan pasar bakal turun lagi, makanya diperbesar. Nah, sini diperbesar juga. Kalau di sini jelas ya harus diperbesar yang bagian kanan ini. Supaya apa? Supaya tadi teknik averaging dan martingale-nya bekerja, walaupun tidak martingale banget gitu ya. Karena kita tidak membeli 2 kali lipat dari pembelian awal. Tapi setidaknya lebih besar sehingga apa mengurangi kerugian dan kita masih bisa bermain di level atau penurunan harga di level-level ini. Seperti itu, tinggal disesuaikan dengan modal. Kalau pertanyaan ada, saya cuma modal misal 100, ya udah di sini ganti jadi 10 gitu ya. Nah, kemudian berarti levelnya nggak bisa sampai 30 level. Sampai 30% penurunannya mungkin di 20% gitu ya contoh ini. Nah, mungkin di 20 sampai 20% aja bisa backup. Ini pun masih perlu 165 US dollar dengan settingan seperti ini. Kecuali teman-teman misal tidak lebih besar. Settingannya ini 1, baru di sini ada 1,2, di sini baru 1,2, di sini baru 1,4, di sini baru 1,4. Jadi misal per 2 layer baru lebih besar. Nah, itu bisa juga. Jadi teman-teman bisalah diatur-atur di sini disesuaikan dengan equity-nya tadi ya. Tapi minim-minim sebenarnya yang agak standar itu di 300-an ya. Tapi bisa juga kalaupun punya modal 150, 200 bisa aja. Cuman sayangnya tidak bisa membackup misal sampai pasar 40% ataupun
sampai 30% gitu ya. Mungkin bisanya di 25%. Namun teman-teman sudah bisa ambil keputusan tuh. Begitu pasar turun di 20%, teman-teman sudah bisa ambil keputusan. Oh, ini jangan-jangan pasar bakal turun lagi atau gimana. Jadi teman-teman bisa ambil keputusan untuk hold ataupun untuk di cut loss. Kalaupun di cut loss kerugiannya tidak terlalu banyak kalau sistem martingale dan averagingnya bekerja gitu ya. Selama teman-teman settingan di sininya lebih besar terus ke bawahnya seperti itu. Nah, itu saja teman-teman untuk cara menghitung penurunan pasar, berapa persen teman-teman turun pasar dan masih bisa backup lakukan pembelian, serta berapa equity atau modal yang harus disiapkan dengan settingan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman tuh ngerti, nyeting di aplikasi tuh ngerti, oh dengan settingan ini saya hanya bisa mampu misal bermain sampai di level 5 gitu ya, dengan 180 gitu ya. Nah, ini kalau persebaya 10, kalau teman-teman ganti jadi 15 boleh juga. Seperti itu ya. Nah, nanti ini kalkulatornya juga saya sediakan link downloadnya di deskripsi, jadi teman-teman bisa download. Nah, nanti tinggal atur-atur sendiri. Yang jelas sebenarnya settingan yang betul-betul aman dan safe itu sebenarnya dengan sistem averaging dan martingale tadi. Nah, namun dilemanya adalah ketika kita punya modal yang terbatas, maka kita harus menyesuaikan ya dengan settingan-settingan yang seperti ini tadi, 1,1, 1,2, atau misal mau ini ya, yang ini tadi lumayan nih, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Ini lumayan 350 atau di sini jadi 10 gitu ya. Nah, ini 360 nih lumayan. Atau misal di sini cuman di sini tadi settingannya agak renggang ya. Nah, kalau mau rapat ya ini tadi. Sheet 4 ini tadi rapat. Nah, ada juga bahkan teman yang saya pernah ikutin ya di cycle itu. Dia settingnya 0,5 gitu ya, 0,5, 0,5, baru satu satu satu, baru 1,5, 1,5 gitu ya, 1,5, 2, 2, 2, 2,5 dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal diatur aja nih. Nanti jumlahnya ketahuan sini. Pasar turun sampai berapa persen, teman-teman masih bisa backup gitu ya. Bahkan sampai 25 level itu teman-teman masih bisa. Nah, misal ganti 3, 3, 3 tambah ya. Nah, ini sampai 30. Bisa turun lagi 4, 4%, 4%. Nah, sampai misal 43%. Nah, di sininya bahkan teman-teman bisa aja ini diatur. Jadi misal 0,5, 0,5 juga, 0,5, kemudian 1, 1, 1, misal 1,5, 1,5, 1,5, 2, 2, 2. Jadi nanti sesuaikan di sini nih totalnya berapa teman-teman equity atau modalnya. Jadi sesuaikan aja di sini. Atau 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ya setidaknya lebih besar lah dari pembelian awal gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar atau langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Insya Allah selama saya tidak ada kesibukan, pasti dibalas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.